Halo semuanya, kenalin nama saya Kurnia Dwi Agustin, biasa dipanggil Nia, NIM saya 2411102441284. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode Python yang menggunakan konsep stack dengan menggunakan contoh fungsi yang bernama parchecker v1. Langsung saja kita mulai. Jadi di sini ada sebuah fungsi bernama def parchecker v1. Jadi saya akan menjelaskan dulu sebuah konsep stack itu seperti apa. Jadi konsep stack itu mempunyai konsep tersendiri yang disebut dengan LIFO atau last in first out, atau masuk terakhir tapi keluar pertama. Kenapa gitu? Karena stack itu kayak tumpukan buku. Kita tuh cuma bisa naruh itu tuh di paling atas, terus ngambilnya juga yang paling atas. Kenapa nggak bisa yang ngambil yang dari tengah atau terakhir, yang paling bawah? Karena kalau kita ngambil yang itu, yang lain akan jatuh jadi roboh gitu kan, untuk di logikanya. Sama kayak konsep stack ini, kayak gitu juga. Jadi di sini aku bakal jelasin dulu fungsi dari baris per barisnya. Di sini ada S sama dengan stack dalam kurung itu untuk membuat stack kosong terlebih dahulu. Kemudian ada balance sama dengan true, itu artinya untuk mengecek apakah data yang kita simpan tadi itu masih seimbang atau enggak. Kemudian ada perulangan yang berupa while, itu untuk menyimpan iterasi tiap karakter yang ada dalam string. Kemudian if symbol, itu kalau simbolnya buka kurung, itu akan masuk ke dalam stack. Dan kemudian ada else, itu kalau misalnya bukan buka kurung, artinya itu adalah tutup kurung. Dan kalau misalnya stacknya kosong, itu artinya error karena ada kurung tutup tanpa pasangan buka, jadi nggak berpasangan, makanya dia bakal error. Kalau nggak kosong, itu bakal di pop atau bakal diambil satu kurung buka dari dalam stack tadi yang sudah disimpan. Kemudian jika perulangan sudah selesai, akan dilanjutkan dengan return balance and S is empty. Artinya semua kurung itu sudah harus sama pasangannya, nggak boleh ada yang sisa di dalam stack. Kalau misalnya masih ada yang sisa di dalam stack, itu seperti print yang pertama, itu karena ada satu tutup kurung yang ekstra, dia makanya hasilnya jadi false atau error karena dia tidak bertemu dengan pasangannya. Dan yang benar adalah yang print kedua, karena tutup kurungnya itu bertemu semua. Oh iya, jangan lupa untuk menambahkan class stack sebelum menjalankan fungsi parchecker v1 tadi. Karena tanpa membuat class stack terlebih dahulu, kodenya tidak akan jalan dan akan muncul error. Errornya itu seperti ini. Name error, itu name stack is not defined. Jadi nggak ketemu yang ada S stack tadi itu apa. Itu nggak bakal ketemu. Jadi aku bakal menjelaskan dulu yang ada di dalam kelas ini ada apa aja. Jadi yang pertama kan ada class stack. Class stack ini untuk membuat sebuah kelas dari stack tersebut. Kemudian def init self. Jadi init itu konstruktor yang membuat list kosong sebagai tempat penyimpanan elemen stacknya. Dan self ini mengacu pada objeknya itu sendiri. Jadi self adalah cara Python untuk mengakses atribut dan metode yang ada di dalam kelas. Kemudian ada is empty, itu untuk mengecek apakah stacknya kosong. Kemudian push itu menambahkan item ke atas stack. Pop itu untuk menghapus dan mengembalikan item teratas dari dalam stack. Kemudian pick untuk melihat item teratas tanpa menghapusnya. Slash itu untuk mengembalikan jumlah item yang ada di dalam stack. Jadi stack itu nggak akan bisa bekerja kalau misalnya class stacknya itu belum dibuat atau belum diimport. Terus kalau misalnya kita pakai stacknya kita pakai stacknya tanpa kita definisikan ke dalam kelas, maka Python akan bingung dan muncullah error. Jadi kesimpulannya adalah stack itu merupakan struktur data penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan, seperti validasi tanda kurung dari contoh tadi. Kemudian fungsi parchecker v1 itu menunjukkan bagaimana stack itu digunakan untuk memeriksa keseimbangan tanda kurung dengan efektif. Dan Python menyediakan cara sederhana untuk mengimplementasikan stack dengan menggunakan list. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang konsep stack dan fungsi parchecker v1. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.